Kali ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan di Brisbane dan kali ini tuh kejebak badai. Tapi kali ini aku bakal ajak kalian buat jalan-jalan ke beberapa tempat ikonik yang ada di Brisbane. Salah satunya Clock Tower yang terkenal ini. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan terus ikuti petualangan aku keliling dunia dan selamat menonton episode ini. Halo guys, selamat datang lagi di vlog aku. Sekarang aku ada di Brisbane dan ini adalah episode lanjutan dari episode sebelumnya. Kalau di sebelumnya aku mention kalau Brisbane itu adalah kota yang sangat family friendly. Dan sekarang aku bakal lanjut buat explore di area CBD, kunjungi beberapa tempat yang masih belum aku explore di daerah sini. So, sekarang udah siang dan di video kemarin aku sampai makan di Thai restaurant. Sekarang aku bakal lanjut di area CBD ini buat lihat-lihat di sekitaran sini sampai nanti sunset sore. Jadi siang ini di kawasan CBD ini lumayan ramai, banyak orang kantoran dan sebentar lagi juga bakal peak hour, orang selesai kerja dari kantoran. Dan aku bakal jalan sama Kak Dimas Ramadan, jadi let's go, kita jalan-jalan. Ini Kak Dimas lagi kunjungi satu tempat elektronik yang ada di sini. Nah, sekarang kita di depan Clock Tower. Jadi memang Australia ini adalah negara Commonwealth dari negara Inggris, UK. Jadi banyak gedung-gedung Inggris di sini. Salah satunya ini adalah Clock Tower, di mana bentuknya tuh kayak pilar-pilar dan di atasnya tuh ada menara jam. Jadi aku dengar-dengar tuh naik ke sini tuh bisa free, tapi kita coba dulu. Dan suasana di sekitar sini ada area-area pedestrian, pejalan kaki. Terus di sana ada church, gereja, dan sekarang lagi mau masuk bulan Natal, sekitar seminggu lagi, makanya mereka sudah persiapan Natal. Kalau kalian sudah plan buat kesini Desember, kalian bakal ngelihat banyak ornamen atau hiasan Natal di tempat ini. Sekarang kalau towernya lagi bunyi, let's go kita coba naik ya. Mau Natal beneran. Clock Tower. Aku nggak tahu sih bisa naik atau enggak, tapi yang aku baca tuh bisa. Clock. Jadi ini suasana di dalam dari gedung Clock Towernya. Jadi viewingnya tuh kita bisa lihat ke lantai 3 dulu. Nanti tanya di museum buat booking ke Clock Towernya di sini. Jadi kita ke Museum Brisbane dulu lantai 3 ya. Di sini kita sampai di Museum of Brisbane. Oke, jadi ini kita masuk ke Museum of Brisbane dan ini free. Kebanyakan free sama kayak di UK. Jadi ini banyak koleksi-koleksi baju atau koleksi-koleksi dari kerajinan-kerajinan lokal di sini ya. Baju-bajunya. Terus banyak lukisan-lukisan juga. Tapi ini lebih ke tempat lukisan abstrak kayak gitu. Itu lebih ke barang-barang antik di zaman dulu, kayak bungkus-bungkus kotak-kotak teh. Sama ini kayak peninggalan-peninggalan dari laut-lautnya, keong-keong kayak gitu. Disimpan sangat bagus di sini ya. Sangat rapi, terjaga. Ini kayak kapal-kapal. Bagus banget. Aku suka banget sih, benar-benar kayak museum di Brisbane. Kebanyakan gratis, kayak hari ini aku udah kunjungin 3 tempat. Bagus banget. Koleksi-koleksi barang-barang antiknya juga banyak nih. Boneka-boneka dari luar negeri, kayak itu ada yang Vietnam punya, ada yang Indonesia tuh. Banyak banget koleksinya. Tapi ini nggak semua negara ya. Nih, bahkan Gatot Kaca nih ada juga nih. Gatot Kaca. Terus
kayak dari China. Banyak banget koleksinya. Guys, jadi kan untuk naik ke Clock Tower-nya itu tadi kita udah booking jam 3.30, sekarang udah jamnya. Tapi bad news-nya adalah lagi ada storm, badai. Hujan ya? Bahkan Ada kayak es batu ke kacanya tadi. anehnya adalah tadi panas banget pas kita masuk sini. Iya. Sejam langsung hujan badai. Langsung badai. Wow. Nah, tadi kalau kalian mau naik ke Clock Tower atas itu mesti booking di QR-nya. Jadi langsung datang atau buka website. Kalian bisa jadwalin kayak di minggu depan gitu biar nggak usah tunggu-tunggu datang. Nah, sekarang banyak orang berteduh juga nih di bawah karena hujan deras banget. Wow. Wah, ini cyclone sih. Guys, bayangin kita terjebak badai. Ya Tuhan. Kenapa nggak boleh naik ke atas ya? Karena ke atas itu kayak ada penyangkal petir, jadi ya nggak bisa. Ini cuacanya berubah sekejap langsung terjebak. Jadi waktu itu di Darwin temanku bilang baru selesai cyclone kayak gini dan sekarang dia mampir sebentar. Kalau aku lihat di perkiraan cuaca ini cuma 2 jam. Ini parah banget sih. Tadi panas banget padahal. Ya, jadi ke Clock Tower tuh bisa lihat pemandangan dari atas, cuman kayaknya kesempatan kali ini kita terjebak badai dan nggak bisa Iya, ya. nggak bisa. Belum beruntung. Belum Besok bisa beruntung. sih kalau mau nyoba lagi. Iya, tapi besok udah pindah ke Gold Coast Jam berapa? pagi kayaknya. Jadi akhirnya kita nunggu di sini karena Duduk situ aja pengen tempat sepi tadi. iya boleh sini aja. Kita numpang apa? Wifi. Iya. Bener-bener hujan deras banget. Guys, jadi sekarang badainya udah reda. Tadi itu sebenarnya bukan hujan, badai. Iya tadi badai. Badai. Sebenarnya kalau hujan detik-detik masih bisa naik deh kayaknya. Iya, cuman katanya tuh dia tuh ada magnetik apa gitu, jadi yang mancing itu petir, jadi takut bahaya buat para customersnya gitu. Dan sekarang ya lumayan gerimis dikit, tapi udah bisa jalan. Jadi kita reschedule Clock Tower-nya jadi jam 4.40, masih sejam lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan dulu, mau ke coffee shop. Lumayan So, sih istirahat. lumayan istirahat, kita numpang-numpang wifi dan lain-lain. But kita sekarang pergi ke coffee shop dulu buat nyantai minum kopi. Katanya enak. Katanya enak, jadi kita cobain dulu kopi-kopinya. Sekarang di area CBD. Nyantai ya hari ini, jadi aku bakal temani kalian sampai sunset malam nanti. Tadi panas, tiba-tiba langsung dingin banget. Di sini tuh udah serba cashless, jadi kalau kalian kesini, usahain kalian punya kartu kredit atau card lah yang bisa contactless pay. Jadi tinggal tap doang udah bisa traveling di sini. Simple banget sebenarnya. Sama kalau kalian nyari vitamin gitu di sini murah, Blackmores, terus ada kayak Swisse gitu. Lagi banyak perbaikan di sini, jadi kayak jalannya tuh semakin sempit. Tapi tetap aja kayak enak ya buat jalan kaki di sini. Selama di Brisbane ini aku belum cari coffee shop, jadi ini mungkin coffee shop pertama aku selama di Brisbane. Dan aku udah pin ini beberapa hari sebelum sampai di Brisbane. Lagi banyak konstruksi guys. Bawa
atas dong. Iya, jadi kita udah sampai di Double Maker. Double Maker itu salah satu coffee shop rekomendasi yang ada di Brisbane. Lah, mana tempatnya? Kemarin udah kesini, ini lewat sini. Mana ya tempatnya? Oh, ini nih. Apakah tutup? Ya. Ya. Tutup. Oh, nambah badai. Tutup, guys. Guys, sepertinya kita tidak ditakdirkan buat ngopi di Brisbane ini. Jadi kita lanjut jalan deh. Kebanyakan di sini tuh tutupnya cepet banget, sekitar jam 3, jam 4. Mulai 7.30. Iya, mereka buka pagi terus tutupnya sore Kalau gitu. ngopi kan pagi ya biasanya. Iya, betul. Jadi di sini dekat sama garden, Botanical Garden yang ada di Brisbane, so kita bakal pergi ke sana. Dekat banget. Karena tutup. Jadi kita ke garden itu ada di sebelah sana. Jadi kayak dekat sama river juga. Suasananya kayak di Singapura sih menurutku. Kayak mirip-mirip dikit lah. Iya. Cuman kalau di Singapura panas banget. Kalau hujan tetap panas ya. Kalau di sini enggak. Iya, hujan di sana humid gitu. Iya, di sini enggak. Ini dingin aja. Jepang ya? Iya. Ini sign lampu hijaunya tuh kayak di Jepang. Bunyinya. Bunyinya. Ya sih. Iya. Nah, dari Double Maker tuh deket banget nih. Kita udah sampai di Botanical Garden. Ini tuh kayak kalau misalnya di UK, aku pernah mampir tuh ke Kensington Park. Itu kayak taman-taman terbuka, free. Kalian bisa camping. Nggak sih, nggak camping banget. Bisa hiking, kayak kalau misalnya ada bukit-bukit. Atau bisa jalan-jalan pagi, lari pagi. Nah, kita udah masuk di City Botanic Gardens. Habis hujan makin syahdu lagi suasananya di sini. Kalau kalian sering nonton video yang Eropa, aku tuh selalu masukin kayak City Park di sini. Kayak bener-bener aku nyantai banget, bisa kayak enjoy. Jadi karena ini Commonwealth-nya UK, jadi banyak Mirip-mirip ya? Iya, taman-taman terbukanya tuh banyak dan sangat-sangat walkable kayak gini. Terus fasilitasnya juga bagus. Kalau favoritnya Kak Dimas itu di UK juga, di Hyde Park. Pantesan negara Commonwealth mirip-mirip ya? Di Singapura. Iya, Kenapa ya? South Africa punya taman-taman Fontnya terbuka. juga font tulisan taman. Mhm. Karena bisa sama ya? Keren kan? Malaysia enggak? Ada beberapa sih kebanyakan kayak Singapura, bagus-bagus ya. Apalagi kalau spring di sini, tamannya bakal bagus banget karena banyak bunga-bunga mekar dan enak buat nyantai. Ya guys, hujan. Cuacanya benar-benar berubah dalam sekejap. Botanic Gardens. Area ini sebenarnya nggak terlalu luas, jadi kalian jalan aja 15 menit udah kelar. Tapi let's see ada apa aja di sini. Oh iya, taman sih, taman. Taman-taman nyantai. Nih. Tuh. Oksigennya juga bagus banget di sini. Aku harap Indonesia punya taman kayak gini. Kayaknya ada di Jakarta, cuman kayak jujur aku nggak pernah sih. Ada nggak di Jakarta? Apa? Taman kayak gini? Ada lah. Ada ya? Ini yang paling bagus di Tebet, guys. Di Tebet bagus. Taman. Duh, yang di Tebet tahu kan? Iya, di Bagus Tebet. banget itu. Iya, aku pernah lihat sih, pernah lihat. Bagus juga. Ya kalian manfaati ya kalau misalnya ada kayak gitu. Jadi kayak oksigennya bagus di sini buat olahraga. Ya mungkin di Jakarta, semoga daerah lain ada juga ya. Guys, jadi kita coba masuk ke Gongcha, kita mau beli bubble tea. Jadi ini tuh juga ada di Hong Kong, di China gitu. Pengen banget. Hari ini makanannya
Tadi siang makan Thai food, sekarang cobain boba. Minum di sini aja ya? Nyantai dulu. Kita pengen banget boba. Ini gongcha. Definisi enak banget. Enak. Enak banget ya. Ini tadi harganya sekitar 70 ribuan lah. Iya, 70.000. Enaknya di Australia itu paymentnya udah card semua ya. Jadi kita nggak megang uang cash sama sekali di sini. Bener-bener everything, mau naik bus, MRT, tram, bayar parkir juga. Ini minuman sehat loh. Minum teh sehat. Susu sehat. Boba Sehat. dari mana? Jadi yang di Australia itu banyak orang-orang yang WHV, working holiday visa. Kayak banyak orang Asia, orang Indo, tapi kebanyakan juga ada di kayak pelosok-pelosok kota juga. Jadi karena udah cerah, kita tadi ribuk ke jam 4.40. Kita OTW ke sana. Enak banget. Gak boleh sering-sering tapi. Kita bakal naik ke atas sana. Kita udah booking. Ya, cuacanya udah cerah. Semoga bisa kelihatan view. Oke, jadi kita mulai 4.45 buat tour. Excellent, thank you. Step. Thank Wow. you. Wow. Kita bakal naik lift. Ada berapa anak tangga tadi? 200-an. Iya. And we'll spend a little bit of time looking at the workings. So this lift was installed in 1930, and it was originally installed as a service lift, which is actually really lucky for us because, and more or less, there's been people doing what you guys are doing since the 1930s, which is pretty cool. So here we are, we passed through the clock faces. Wow. It's beautiful, isn't it? Iya. Would be a lot of steps, huh? I know, and it's a bit, Jadi it's a bit umur steamy dari today. eskalator ini, bukan, umur dari lift ini tuh Okay, so sekitar here we are at level 10. 95 Follow tahun. me. Bayangin. So just as we step off, and this kind of gives you an indication. So City Hall was the tallest building in Brisbane. Jadi ini dulu pernah jadi gedung tertinggi dan So sekarang kita if naik you just hold on to the right rail, 20-an anak tangga the lagi ke ceiling atas. actually juts out here, but I don't want you to hit your head. Wah, bayangin kayak gini gratis. It's beautiful, huh? Wow. I know. It's quite spectacular. Bagus banget. So come enjoy. Wow. Clock Tower. Kota Brisbane. Oh, bagus banget. Iya, 360. Kota Brisbane. Jadi ini salah satu gedung tertua juga di sini dari Jadi ini kalian nih dilapisin kaca-kaca karena yang nggak boleh terjun. Wow. Okay. So Jadi kelihatan view-nya. yeah, and then you close the door. Yeah. Professional than I do, to be honest. Wah. Bagus banget. So guys, while you're around here, I might just had all this rain, so it's quite hard Jadi to see. dia mau So there's tunjukin 5 belnya. bells. So 4 of them play, 4 of them chime for every 15 minutes, so every quarter hour.
And so there's 4 rings, and it's the Cambridge chimes, or the Westminster quarters, which is very familiar because it's Big Ben. So it's the most popular chimes in the world. Wah, gue nggak nyangka aja kayak tur kayak gini tuh gratis masuknya dan kalian nggak perlu keluarin sebesar apapun. Jadi kalian cuman perlu booking aja di website mereka dan nanti tinggal datang aja. Bener-bener hari ini tuh kayak free banget, kayak nggak keluarin banyak duit hari ini. Jadi, wah keren banget bisa ngelihat CBD ya dari atas ini. Dulu sebelum ada gedung-gedung tinggi itu, yang jadi gedung tertinggi tuh ini, tower ini. Dan tadi habis badai, jadi masih lumayan dingin anginnya. That worked the clocks, and they all work independently. And if you have a look, Di sini ada you mesinnya. kind of have a look over here. There's the original grandfather clock, which was the master clock, and so that would synchronize all 4 of the clock faces. Itu jamnya. Last year Mesin. that was retired. Iya, gede banget. And now we have a GPS system. Nah, jadi kalau kalian mau cari barang-barang vitamin murah, itu kalian carinya tuh di Chemist Warehouse. Di sini murah-murah barangnya ya. Kayak vitamin gitu. Nih, vitamin di Australia itu tuh murah-murah. Jadi kalau kalian ke Australia, sempetin deh beli vitamin booster atau vitamin gitu. Aku pernah beli soalnya. Kalau secara harga dia tuh lebih murah, kayak lebih murah 10-20% gitu. Ini aku beli multivitamin kayak 60 tablet sekitar buat 2 bulan tuh cuma 200.000. Murah. Kayak buat kesehatan ya. Biar nggak terlalu capek kalau lagi traveling. Butuh banget sih. Setelah seharian jalan kita ketemu Kak Karin lagi di restoran hari pertama. Iya. Buset. Makan ya, Makan. Guys, kita makan lagi makanan Indonesia. Jadi ini tuh di sendok garpu. Guys, mari kita makan nasi kapau ya. Gede banget nih. Pakai rendang. Kapau, gue kangen banget Bukit Tinggi. Jadi kalau kalian lagi di Australia, sebenarnya makanan lokal tuh nggak tahu ya kayak fish and chip paling dan lain-lain. Tapi kalian kalau mau coba makanan Indo, ini ada di daerah CBD-nya di Brisbane, itu namanya sendok garpu. Kita udah makan 2 kali di sini karena sekangen itu ya sama makanan Indo ya. Tapi ini worth it, tadi kayak makan nasi kapau, itu daging kambing, kok kambing daging rendangnya. Berapa tadi? Cuma 18? 180, 200 lah, 200. Oke lah. Untuk ukuran di Australia. Berapa lu? 200.000. Guys, ini adalah hari terakhir kita di Brisbane karena besok kita bakal pindah. Sebenarnya Kak Dimas bakal berpisah ya setelah trip. Berapa? 2 minggu. 2 minggu. Ya. Sama Mike. Kita unlock berapa negara? 4 ya? 5 negara bagi gue. Apa? Australia Oh, sebenarnya iya. kemarin transit doang. Iya lagi. Dia transit doang. Dan lumayan ada kota-kota di sini, dapat Iya. Brisbane, Brisbane, Sydney. ini, dan besok lo ke Gold Coast. Kalau gitu gue join ke Gold Coast. Mau? Enggak kan? Gue paling pergi agak siangan besok. Jadi pagi mau kerja ngedit dulu. Dan aku tuh udah pernah pergi ke Perth, Sydney, Melbourne, Brisbane, dan next ke Gold Coast. Jadi favorit aku yang pertama Melbourne, yang kedua Perth, yang ketiga Brisbane. Ada lagi yang belum. Apa? Adelaide. Oh iya, Adelaide pengen. Tapi katanya boring. Tapi nggak tahu juga ya. Soalnya gue katanya. tau gak kenapa kayak deal. Soalnya kayak ada lagu Adelaide Sky, gue suka banget. Adelaide Sky. Oke. Tau gak? Nggak. Jadi kalau di
Brisbane semuanya tuh walkable. Jadi kalian mau tinggal di South Bank bisa jalan ke sini, tapi South Bank aja ya, karena yang paling aku suka adalah ada pantai buatan di sana. Iya. Kalau menurut gua, kalau kalian suka barber, belanja itu di CBD. Kalau kalian mau ketenangan lebih chill, South Bank. South Bank. Tapi di South Bank itu banyak hotel-hotel, area hotel juga gitu. Ya begitulah ya. Kelar juga tripnya. Aku bakal tunjukin kalian suasana malam lagi dari Brisbane, karena tujuan destinasi wisata tuh kadang ada culture kayak gunung sama laut sama kota. Nah kalau Brisbane itu kota banget, bagus banget lampunya, bener nggak? Iya. Bagus banget. Nih, kita bakal melewati jembatan. Iya, kita nyebrang. Nggak, ada seberang ke depannya. Kata Kak Dimas, dia tuh suka banget font-font tulisan kayak gini. Kayak di Inggris, di Australia. Kayak nih negara gue deh. Tuh. Pemilihan fontnya tuh estetik, paham nggak? Iya, gue ngerti maksud lo. Kayak tulisannya bagus, Bagus dan enak dibaca. dibaca rapi lah. Kalau kita negaranya kayak Ngomongin apa? selamat datang di Jepara, itu kayak fontnya tuh nggak banget. Maaf ya. Maaf nih, biar jadi masukan nih, ini fontnya yang bagus. Terus nggak usah lah ada gambar-gambar bupati, nggak ada di sini. Oke. Jadi di malam ini kita lihat gedung-gedung yang tinggi-tinggi ya. Lampu-lampunya nyala semua. Bener-bener wow, keren banget. Nih, jadi kita bakal naik ke tangga ini, kita bakal nyebrang tangganya yang bagus banget. Wih, cakep banget sih. Ini suasana kota malamnya. Ini Mas, jembatan termahal. Emang iya? Iya. Ini jembatan termahal. Udah capek nggak sih cari info? Katanya ini tuh jembatan termahal yang dibuat di Brisbane ini. Suasana malamnya bagus banget. Di depan ada wheels. Ini keinget sama Hong Kong juga. Benar. Apa? Bohong, lihat. Namanya apa? Kangaroo Point Green Bridge. Kangaroo Biaya Point. pembangunnya awalnya Green $190 Australia, jadi 300 juta saat selesai. Pokoknya termahal di Brisbane atau di Australia? Di Brisbane. Oh, di Apa Brisbane. Australia ya? Ya kalau di Brisbane ya oke. Mungkin di Australia kali. Wih, kalian lihat suasana malam ya, cakep banget. Itu ada bandara di belakang. Ada pesawat. Iya, ada pesawat. Tuh sebelah kanan juga cakep banget. Aku doain kalian kalau misalnya suka lihat perkotaan atau kalian mau WHV di Australia kerja, semoga tercapai ya impian dan cita-cita kalian. Karena nggak ada sesuatu yang mustahil kalau kalian terus berusaha. Kalau punya mimpi nggak apa-apa. Justru kita hidup harus punya mimpi supaya kita semangat menjalani hidup sehari-hari. Bahkan aku mimpi keliling dunia pun kayak sejak aku lulus kuliah pun di 3 tahun lalu aku nggak kepikiran bakal ada kerja kayak gini. Nggak kepikiran juga kayak bakal ya kerjaannya kayak gini. Tapi ya semuanya tuh dilancarkan aja. Kayak yang penting terus berusaha. Apapun itu pasti nanti dibukakan jalannya. Semangat. Sama satu lagi, jangan lupa banyak berdoa. Karena kita tetap boleh berencana, tapi biar keputusan Tuhan juga yang terlaksana. Amin. Aku bakal save Brisbane, mungkin nanti untuk kalau aku udah nikah, udah ada pasangan, aku bakal ajak ke Brisbane karena lumayan romantic place untuk lihat gedung-gedung tinggi. Nanti aku bakal ajakin naik Ferris wheel.
Aku berjanji. Tapi sekarang nggak tahu jodohnya di mana. Kita explore dulu ya, karena memang lagi pengen banget harus explore negara-negara baru. Sekarang lagi dibukain jalannya. Jadi banyak curhat ya, tapi ya aku jarang-jarang cerita. Jadi kalian nggak bakal denger cerita ini di Instagram atau di TikTok. Cerita ini cuma ada di YouTube aja dan di bagian akhir-akhir. Karena mungkin beberapa orang nggak nonton sampai akhir, jadi cuma beberapa orang aja yang tahu cerita-cerita begini. Brisbane. Ya, kalau begitu kita udah sampai di penghujung video dan aku sudah ada di Wales, Brisbane, Wales. Jadi dari sini aku berpamitan. Tapi series Australia belum kelar karena masih ada satu lagi Gold Coast. Tapi aku bakal explore nyantai, paling cari-cari cafe, explore kotanya besok pelan-pelan. Dan terima kasih udah menonton 3 series dari Brisbane. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. See ya. Sebelum perpisahan, tadi udah perpisahan sebenarnya. Aku lupa kalau aku ada voucher hotel dikasih buat ngopi di restoran hotelnya. Jadi aku tukar es kopi malam-malam karena mau ngedit, mau kerja. Kita ngopi ya, ngopinya di belakangan lagi. Oke guys, jadi ini aku pesan ice latte. Semoga abis ini kita langsung bangun. Kayaknya menarik nih esnya. Udah ngopi belum? Enak banget kopinya. Jadi kopi enak tuh gimana? Aku suka yang kayak kalau misalnya latte, kopinya tuh masih strong gitu loh. Kalau gitu, bye-bye. Jangan lupa ngopi.